Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita kembali mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita ketika kita bisa dapat melaksanakan salat dengan tenang, dapat berwudu dengan sempurna, dapat bersujud dengan sempurna tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa gelisah, cemas akan terjadi sesuatu. Salat dan salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga terus tercurahkan untuk sahabat-sahabatnya, keluarganya dan kita umatnya sampai akhir zaman. Sedang jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perang yang dihadapi oleh Rasulullah menghadapi Yahudi adalah perang Khaybar. Perang Khaybar ini Rasulullah dengan kekuatan 3.000 pasukan mengepung Yahudi dalam benteng Khaybar yang jumlahnya 10.000 pasukan. Sebelumnya Yahudi sudah kalah di 3 tempat dalam penyerangan terhadap Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah. Ketiganya ini keadaan Yahudi kalah total. Dan sebahagian mereka telah diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bani Nadir ini diusir, datang tokoh-tokoh lain, padahal sudah berjanji sama Rasulullah, udah pergi aja. Datang tokoh lain, jangan pergi, kita kompak. Maka terjadilah koalisi besar untuk menghadapi umat Islam. Selain daripada 3 Yahudi ini, yaitu Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah, ditambah lagi dengan suku-suku yang bukan Yahudi di sekitar Madinah dan Mekah. Bergabunglah mereka dan berperanglah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat bangga karena keadaan mereka sangat kuat dengan benteng-bentengnya yang berselapis-lapis. Ditambah lagi daerah Khaybar itu daerah yang subur, sehingga mereka bangga dengan pohon-pohonnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong pohon-pohon ini. Nah, makanya ada ayat ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan bi usuliha fa fi iznillah. Dipotong pohon-pohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat pohon-pohon yang dipotong dan itu merupakan kebanggaan mereka, dari situ sumber uang mereka, maka mereka mulai menyerah. Mulai takut karena tidak ada gunanya lagi. Subhanallah. Memotong pohon ini adalah memotong ekonominya. Maka hari ini dalam keadaan yang tidak ada bisa menghentikan kezaliman yang belum pernah tercatat sejarah yang dilakukan oleh Yahudi di Gaza, belum pernah tercatat oleh sejarah. Yang mana yang dicari Hamas tapi yang dibunuh anak kecil. Seluruh konvensi-konvensi internasional dilanggar. Konvensi Jenewa 49 misalnya tentang penanganan perlindungan terhadap korban perang. Di sana diatur senjata apa yang boleh digunakan. Mereka menggunakan fosfor putih, senjata yang dilarang dalam peperangan karena akibatnya sangat fatal. Ternyata Amerika pernah menggunakan senjata ini di Fallujah dan resikonya, akibatnya masih terasa ke generasi berikutnya. Padahal perangnya dulu tahun 90. Mereka juga menyasar tempat-tempat yang enggak boleh disasar. Bukan merupakan tempat yang sah untuk diserang. Rumah sakit, rumah sekolah, gereja, masjid dihancurkan sehabis-habisnya. Sejumlah situs-situs kuno yang dilindungi oleh UNESCO pun dihancurkan. Tidak ada yang bisa menghalangi Yahudi. Mereka menghancurkan habis-habisan. Lantas kita punya alat apa? Berperang ke sana juga kita enggak mungkin. Syarat berperang berat. Kemudian mengirim senjata juga diblokir di mana-mana, diembargo di mana-mana. Maka salah satu yang bisa kita lakukan, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan di antara banyak hal, salah satunya adalah melakukan pemboikotan. Ketika kita melakukan boikot ini, sebagaimana dalam perang Khaybar dipotongnya pohon, maka pada waktu itu Yahudi akan merasakan kehilangan dari sumber-sumber ekonomi yang selama ini menyokong mereka. Unilever misalnya, McD, KFC, sejumlah perusahaan makanan, sejumlah perusahaan obat-obatan, sejumlah perusahaan kosmetik, ya, selain perusahaan besar misalnya yang bergerak di bidang elektronik. Apa yang bisa kita boikot, kita boikot selama kita masih punya pengganti.
Ya kalau kita tidak punya ganti ya nggak mesti harus begitu juga. Kami sering bermain di hutan, ketika keluar dari hutan mencari air minum, yang ada cuma aqua. Apa boleh buat? Harus kita ambil aqua ini. Tapi ketika ada pilihan lain, kita tinggalkan aqua. Memang seperti kami jelaskan pada 2 Selasa yang lalu, bahwa ini kan sayang kalau kita boikot aqua, orang yang kerja di pabrik aqua itu gimana, makan apa dia? Ini adalah perkataan-perkataan yang tidak perlu kita layani dan nggak perlu kita jawab. Karena yang dirasakan oleh saudara-saudara seiman kita, di sana tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada gas, tidak ada internet. Lantas kita yang masih enak-enak, beras masih banyak di rumah yang belum tentu kita makan. Kita punya beras 2 karung, mati malam ini, nggak ada yang makan beras itu, bukan lagi rezeki kita. Jadi boikotlah apa yang bisa kita boikot, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Salah satunya mendoakan mereka di kunut-kunut nazilah kita. Jangan anggap bahwa kunut itu tidak sampai. Jangan anggap tidak sampai. Subhanallah. Peperangan hari ini digambarkan dengan gamblang. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ini digambarkan oleh Al-Quran. Kamu kira mereka itu kompak, dan ternyata mereka bercerai-berai. Ketika mereka telah dikirim ke garis depan, dia tinggalkan tank-tank itu, lari mereka itu. Kenapa? Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Bahkan mereka itu lebih takut kepada Hamas daripada Allah. Apa Allah gambarkan? La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Mereka lebih takut pada Hamas daripada Allah. Mereka kaum Yahudi itu adalah kaum yang selalu mempermain-mainkan agama. Ingatkan kita ketika disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke negeri Palestina, apa jawaban mereka? Kami nggak sanggup. Berkata tokoh-tokoh mereka, nggak apa-apa, nanti Allah bantu kamu. Apa jawaban mereka? Musa, masuklah kau dengan Tuhan kamu ke dalam negeri Palestina. Kalau udah menang nanti baru kami masuk. Ini perangai macam apa ini? Mereka tidak takut pada Allah, tapi mereka lebih takut pada Hamas. Apa yang terceritakan? Mereka mengatakan Hamas itu seperti hantu, tiba-tiba muncul, sudah memenggal kawannya, sudah menembak kawannya, dan seterusnya. Sidang jemaah nukan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sama-sama peduli terhadap saudara kita seiman, dan untuk peduli sama saudara di Gaza enggak mesti menjadi muslim. Jadi manusia aja udah cukup. Tidak ada kekejian yang dilakukan hari ini lebih keji dari apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Banyak peperangan kita lihat. Bagaimana kubilaikan perang, bagaimana jengiskan perang, tapi tidak seperti yang dilakukan oleh Israel hari ini. Semoga ini mengetuk pintu hati kita untuk membantu saudara kita yang ada di Gaza sana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.